Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil perancangan jaringan perusahaan yang telah kami rancang menggunakan Cisco Packet Tracer dan akan melakukan pengujian. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh segmen antar divisi dan server dapat saling berkomunikasi dengan baik serta memastikan layanan DNS dan web server berjalan dengan optimal. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tribina Raharjo dan rekan saya. Saya Citra Cahaya Fadila, serta rekan saya. Saya Ardelia Aristi Khoranisa. Baik, yang pertama untuk latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek perancangan jaringan perusahaan yang kami kerjakan. Tugas besar ini kami rancang untuk menjawab tantangan nyata dalam infrastruktur IT perusahaan saat ini. Fokus utama kami adalah merancang jaringan yang andal, aman, dan efisien yang mampu menghubungkan 3 gedung utama dalam satu perusahaan. Untuk mencapai efisiensi maksimal dalam bagian alamat IP, kami menerapkan metode VLSM. Dengan VLSM, kami dapat membagi subnet dengan ukuran yang dinamis sesuai kebutuhan real masing-masing divisi, sehingga tidak ada alamat IP yang terbuang sia-sia. Kemudian, tentang diagram topologi. Yang pertama, gedung pertama, di area berwarna hijau ini terdapat router 1, R1, yang mengayomi 3 unit switch, yaitu switch A, B, dan C. Masing-masing switch ini mempresentasikan divisi yang berbeda, di mana tiap divisinya diwakili oleh 2 unit PC, mulai dari PC A1 hingga PC C2. Kedua, gedung 2. Area yang berwarna kuning ini diayomi oleh router 2 atau R2 yang terhubung ke 2 unit switch. Pada gedung ini, kami mempresentasikan 2 PC khusus untuk kebutuhan operasional divisi D, PC D1 dan PC D2. Yang ketiga, gedung 3, koneksi sebagai koneksi internet. Di area biru ini terdapat router 3, R3 yang memiliki peran krusial. R3 terhubung langsung ke server internal perusahaan, server PT, sekaligus menjadi penghubung antara router 1 dan router 2. Selain itu, R3 juga terkoneksi ke router ISP luar yang bertindak sebagai gateway default route, agar seluruh perangkat di gedung 1 dan kedua bisa mengakses jaringan internet luar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan membedah tabel perhitungan subnetting FLSM kami. Sebagai informasi, kami menggunakan blok IP 10.3.0.0. Kenapa? Ada angka 3 di oktet kedua, itu adalah representasi identitas kami sebagai kelompok 3, sehingga pengalamatan jaringan ini unik milik kelompok kami. Jadi bisa dilihat di layar, tabel ini terbagi menjadi 6 kolom utama. Kolom kategori perangkat dan subnet menunjukkan letak alokasi IP-nya. Kolom jaringan itu adalah network address. Kolom yang dapat digunakan adalah range IP yang bisa dipasang ke PC atau interface router. Kolom pidato siaran adalah broadcast address. Dan kolom terakhir adalah prefix dan subnet masknya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alokasinya per baris. Di baris pertama, server gedung 3, kami berikan prefix 30 karena hanya butuh sedikit IP. Networknya itu di 10.3.0.144 dengan IP yang bisa digunakan adalah 145 sampai 146. Di baris kedua, divisi A, kami menggunakan prefix 28. Networknya itu 10.3.0.128 dan range IP-nya untuk PC adalah 129 sampai 142. Di baris ketiga, divisi B menggunakan prefix 27, networknya itu di 10.3.0.96 dengan IP yang bisa dipakai dari 97. Seperti divisi B memakai prefix 27, networknya itu berada di 10.3.0.64 dengan IP host dari 64 sampai 94.
Di baris kelima, divisi D, ini adalah divisi dengan kebutuhan host terbanyak, jadi kami beri prefix terbesar yaitu 26. Networknya itu dimulai dari awal yaitu 10.3.0.0 dengan IP yang bisa dipakai dari 1 sampai 62. Baris ke-6 sampai ke-8 jalur antar router atau P2P untuk jalur dari R1 ke R3, R2 ke R3, dan R3 ke router internet. Jadi masing-masing hanya butuh 2 IP. Jadi ketiganya kami kunci di prefix 30 dengan network yang berurutan mulai dari 148, 152, dan 156. Jadi dengan perhitungan per baris ini, alokasi blok jaringan kami menjadi sangat efisien dan tidak ada porsi IP besar yang terbuang percuma di jalur yang hanya butuh sedikit koneksi. Mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama kami melakukan uji konektivitas dari divisi A1, di mana divisi A akan menuju ke divisi B, divisi C, dan divisi D, dan juga pengetesan ke gateway dan juga server, yang hasilnya menunjukkan status replay dengan paket loss 0% dan menandakan jaringan dari divisi A sukses terhubung sepenuhnya ke seluruh divisi, sekalipun ke server. Nah, untuk yang nomor 2, selanjutnya pada pengujian geser ke bawah. Selanjutnya pada pengujian dari divisi B1, kita menggunakan PC B1, divisi B mayoritas konektivitas berjalan lancar. Sempat terjadi satu request timeout atau RTO di awal ping ke PC divisi lain karena proses ARP binding. Namun ping berikutnya langsung stabil dengan paket loss yang minimal. Kemudian yang selanjutnya dari divisi C1, kami juga melakukan ping konektivitas dari antar divisi, kemudian kita melakukan ping terhadap jalur gateway, dan kemudian kita melakukan ping terhadap server, dan hasil menunjukkan sangat bagus karena reply sukses. Ini membuktikan konfigurasi di routing antar gedung dan antar VLAN sudah berhasil. Begitu juga kita menggunakan pada divisi D1, kita menggunakan PC D1 yang aktivitas ping ketujuan antar divisi, gateway maupun server memberikan hasil replay yang sukses. Ini membuktikan konfigurasi routing antar gedung dan antar VLAN sudah berhasil. Selanjutnya boleh geser ke bawah untuk pengujian layanan aplikasi. Nah, untuk di sini setelah konektivitas aman, kami menguji layanan aplikasi melalui web browser di setiap PC. Perwakilan divisi seperti yang terlihat pada layar screenshot saat mengakses IP maupun domain. Alamat selamat datang di website kelompok 3 pada server gedung 3 berhasil terbuka dengan sempurna di seluruh divisi, maupun dari divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Kemudian selanjutnya kita juga memastikan fungsi DNS server yang berjalan dengan melakukan perintah nslookup kelompok3.com. Hasilnya domain tersebut berhasil ditranslasikan dengan tepat ke IP web server yaitu 10.3.10.0.146. Kemudian selanjutnya analisis tabel perangkat routing MAC address atau ARP table. Untuk melihat jalur komunikasi, kami menampilkan routing table pada ketiga router gedung menggunakan perintah show IP route. Di sini terlihat rute direct connection C dan rute yang dipelajari secara dinamis yang memastikan pertukaran paket antar subnet berjalan tanpa looping. Kemudian MAC address table dan ARP table, kami juga memeriksa
table switching dan ARP. Setelah aktivitas ping selesai, MAC address table pada switching suite utama telah mencatat hardware address PC secara dinamis pada portnya masing-masing. Di sisi klien, perintah ARP/A menunjukkan IP tetangga telah berhasil ditetapkan ke physical address yang sesuai. Kemudian untuk di bagian bawah terkait kami melakukan terakhir kami membedah jalannya protokol transportasi menggunakan simulation mode pada detail PDU dan lihat proses layer 7 DNS menggunakan layer 4 UDP dan source port 1028 menuju destination port 53 untuk melakukan request server, kemudian merespon balik menggunakan source port 53. Setelah proses DNS selesai, komunikasi dilanjutkan menggunakan protokol TCP untuk memuat data HTTP website secara reliable. Mungkin untuk penjelasan dari hasil pengujian kelompok 3 selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maaf Kak, mic-nya masih di mute. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapat, proyek ini membuktikan bahwa metode VLSM yang dikombinasikan dengan protokol routing dinamis RIP-v2 berhasil diimplementasikan dengan sempurna. Kedua metode ini terbukti andal dalam menghubungkan seluruh divisi yang tersebar di gedung 1, gedung 2, sehingga infrastruktur server di gedung 3 sesuai dengan skenario tugas yang diberikan. Yang kedua, layanan yang terintegrasi. Jaringan ini tidak hanya sekadar menghubungkan komputer secara fisik, melainkan telah berhasil mengintegrasi layanan penting yaitu web server dan DNS server. Saat ini, sistem telah berjalan dengan sangat baik sehingga seluruh pengguna dari divisi manapun dapat mengakses domain internal perusahaan di alamat kelompok3.com secara efisien tanpa harus menghafal alamat IP server. Dan yang terakhir adalah konektivitas yang stabil. Berdasarkan hasil pengujian komprehensif yang kami lakukan di Cisco, seluruh haltes data berjalan dengan sangat lancar. Kami mencatat tingkat kehilangan paket sebesar 0%, dan semua protokol transport maupun aplikasi tervalidasi dengan sukses melalui simulation mode. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur jaringan yang kami buat sudah sangat siap untuk digunakan pada kondisi nyata di industri. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai perancangan jaringan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.